bersama Bapak Bodi. Terimalah salam damai, Namo Buddhaya. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran Agama Buddha kelas 5 semester 2 tentang jalan kesuksesan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mencapai sukses. Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti kesuksesan. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam jalan kesuksesan. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap semangat dalam meraih kesuksesan. Baiklah anak-anak, mari kita simak video pembelajaran berikut ini tentang cara mencapai kesuksesan. Anak desa yang pintar. Sari, seorang anak desa. Dia tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota. Di desa Sari belum ada sekolah. Oleh karena itu, Sari bersekolah di desa tetangga. Jarak tempat tinggal Sari dengan sekolah hanya sejauh 2 km. Setiap hari, Sari dan anak-anak lain berjalan kaki menuju sekolah. Suatu hari, Pak Budi mengumumkan akan diadakan lomba cerdas tangkas antar SD. Guru-guru akan memilih murid untuk mengikuti cerdas tangkas. Murid yang terpilih harus mempersiapkan diri. Mereka harus lebih banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Percuma kita mengikuti cerdas tangkas itu. Kita pasti takkan bisa menang, kata Jono saat jam istirahat. Kenapa kau bilang begitu, John? Tanya Armin. Ya jelas, kita tidak akan sanggup. Mereka pintar-pintar. Melihat mereka saja, kita sudah minder duluan. Jelas Jono. Kawan-kawannya mengangguk menyetujui pendapat Jono. Makanya kita harus belajar lebih giat agar bisa menang, sahur Sari. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan sekolah lain, Sar. Mereka jauh lebih baik dalam segala hal. Lihat sekolah kita, sebentar lagi mungkin ambruk, kata Jono. Sari terdiam, tapi dalam hati Sari bertekad kalau terpilih, dia akan berusaha melakukan yang terbaik. Keesokan harinya, Pak Budi memilih Erna dan Ani dari kelas 6 serta Sari yang masih kelas 5 untuk mengikuti lomba. Ayo tepuk tangan dong, kasih semangat buat teman-teman kita, seru Pak Budi. Murid-murid bertepuk tangan dengan enggan. Melihat itu, Sari, Erna dan Ani tersenyum kecut. Ketika murid yang terpilih itu berlatih sungguh-sungguh, mereka rajin mengerjakan soal-soal pelajaran. Pak Budi sering memberikan semangat membuat Sari, Erna dan Ani semakin rajin dan bertekad melakukan yang terbaik. Saat pertandingan akhirnya tiba, Sari, Erna dan Ani siap mengikuti lomba. Akhirnya Sari, Erna dan Ani berhasil menjadi juara. Teman-temannya banyak yang tidak percaya. Mereka menyalami Sari, Erna dan Ani karena telah mengharumkan nama sekolah. Berkat kemenangan dalam lomba cerdas tangkas itu, sekolah mereka jadi terkenal. Bupati pun datang berkunjung. Bupati memerintahkan agar sekolah diperbaiki dan jalan-jalan desa diaspal. Sekolahannya kini menjadi tampak megah dan indah. Sari dan kawan-kawan semakin rajin datang ke sekolah dan belajar dengan giat. Sukses menjadi pelajar memang tidak mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang harus kita atasi.
Seperti dalam kisah di atas, tidak sedikit siswa yang merasa kalah sebelum bertanding, merasa minder, lemah, dan banyak alasan yang menyebabkan kegagalan. Akan tetapi, Sari patut dicontoh. Berkat kegigihan, keuletan, dan keyakinannya, timbullah percaya diri dan akhirnya sukses meraih cita-citanya. Gigih artinya tetap teguh dalam pendirian, pikiran mantap untuk meraih apa yang diinginkan. Orang yang gigih tidak mudah goyah oleh godaan, seperti halnya Sari pada kisah di atas. Dia tidak mendengar kekhawatiran yang ada pada teman-temannya. Dia yakin akan dapat mewujudkan prestasi yang terbaik. Ulet artinya tidak mudah putus asa, serta memiliki kemampuan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Orang yang ulet biasanya tekun belajar dan tidak kenal lelah, tidak mudah cengeng dan mengeluh meskipun ada rintangan yang menghalangi. Dalam kitab suci Tripitaka, tepatnya dalam Wibangga, Buddha telah mengajarkan tentang cara-cara menjadi orang sukses. Ada 4 macam jalan kesuksesan. Yang pertama, senang pada pekerjaan atau canda, senang dalam bekerja atau wirya, dan fokus dalam belajar adalah cita, serta mau mengevaluasi pekerjaannya, wimansa. Dalam cerita di atas, sedikitnya kita temukan 3 hal ajaran Buddha yang dilakukan Sari serta teman-temannya, yaitu senang dalam belajar, semangat belajar, dan fokus belajar. Mereka juga mampu menemukan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sekolah, serta lawannya dalam lomba cerdas tangkas. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada kali ini tentang mencapai sukses. Baiklah, sebelum Bapak Bodi tutup, marilah kita bersama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah, marilah kita sebagai siswa, khususnya siswa yang beragama Buddha, hendaklah kita semangat dalam belajar, senang dalam belajar, dan fokus dalam belajar. Karena dengan kita senang, fokus, dan semangat dalam belajar, kita dapat meraih kesuksesan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata, Soti Hotu, Namo Buddhaya.